Ampun Jokowi. Smith Al-Hadar. Bangsa ini telah bangkrut. Terjadi dekadensi moral dan intelektual di mana-mana, juga kejahatan-kejahatan terhadap rakyat dan negara. Sebagian mungkin tak diniatkan, tapi sebagian lain dilahirkan oleh kualitas pikiran yang rendah. Bagaimana kita harus memahami logika di balik larangan ASN buka puasa bersama dengan alasan COVID-19 belum mereda? Apakah COVID-19 hanya menyerang ASN yang berpuasa? Mengapa kerumunan kecil yang memupuk solidaritas antar sesama dilarang, sementara kerumunan besar di tengah masyarakat dibiarkan? Beginilah bila orang kecil ditempatkan di posisi yang besar. Orang bodoh yang menyadari dirinya bodoh dapat dimaafkan, tapi orang kerdil tidak tahu dirinya kerdil tidak boleh dibiarkan. Bahaya, dia akan melakukan apa saja demi mimpi besarnya yang tidak sesuai kapasitas diri. Sayangnya banyak orang pandai di negeri ini bersedia menjadi pelayan pemimpin bodoh yang manja. Mereka merasionalisasi setiap kebijakan pemerintah yang ngawur sekalipun. Maka kita menyaksikan kerusakan negara di semua lini. Atas izin pemerintah, timnas Israel akan berlaga di Piala Dunia U20 di Indonesia Mei mendatang. Urusan sepak bola internasional merupakan wewenang FIFA, tapi tidak berarti tuan rumah tidak boleh mencampuri, apalagi menyangkut konstitusi dan keamanan negara. Undang-Undang Dasar 1945 melarang negara mengakui eksistensi negara penjajah. Faktanya Israel masih menjajah Palestina. Mengizinkan timnas Israel bermain di sini sama artinya negara mengakui eksistensi penjajah. Event ini akan berujung pada normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Problem lain adalah korupsi yang makin menggila. Semua bersumber dari sikap permisif pemerintahan Jokowi. Alasannya ganjil. Investor tak mau masuk kalau otoritas KPK terlalu besar. Alhasil, KPK dilemahkan, maka seluruh kementerian dan institusi negara berlomba menggarong duit rakyat. Skandal mega korupsi di Kementerian Keuangan hanyalah salah satu indikasi tentang skala korupsi di negara ini. Tidak mungkin penguasa tak terlibat. Toh Menkeu Sri Mulyani dipertahankan dan Presiden diam 1000 bahasa atas aib itu. Tiadanya teladan moral dari pemimpin negeri ini juga meluluh lantakkan institusi penegak hukum. Hakim mengkomersialkan hukum, sementara Jenderal Polisi Bintang 2 memperdagangkan narkoba. Ada pula Jenderal Polisi berkomplot membunuh anak buahnya. Dan salah satu isu yang menjadi keprihatinan luas adalah pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ini menjadi penegas betapa wakil rakyat kehilangan nurani dan akal sehatnya. Pakar hukum tata negara menganggap dengan Perpu itu sesungguhnya Presiden telah menerabas konstitusi sehingga sudah dapat dimakzulkan, tinggal DPR bersedia atau tidak. Kaum buruh dan mahasiswa marah karena Perpu itu hanya melayani kepentingan oligarki dengan mengorbankan hak buruh. Memang selama 8 tahun pemerintahan Jokowi, DPR tak lagi berfungsi sebagai wakil rakyat, melainkan wakil oligarki melalui pengendalian atas Jokowi. Jika dirunut terus, jejak kontroversi pemerintahan Jokowi tidak akan pernah habis dikupas. Proyek IKN yang tidak layak serta merampas 20% APBN mestinya juga dihentikan karena hanya mengejar ambisi Jokowi meninggalkan legasi. Saatnya berhenti melayani oligarki demi meringankan beban pajak yang dipikul rakyat. Mengapa tidak lagi tersisa kasih sayang kepada rakyat? Apakah kau sudah lupa jargon Jokowi adalah kita? Tidak cukup sampai di situ. Jokowi juga membangun dinasti politik dengan secara tak langsung memfasilitasi anak dan menantunya merebut kekuasaan di daerah. Alhasil di bawah Jokowi indeks demokrasi, korupsi, HAM, dan indeks pembangunan manusia merosot. Ini terkait dengan penangkapan kelompok oposisi, pembubaran ormas, intimidasi terhadap rakyat, meluasnya pengangguran dan kemiskinan, serta kasus pembunuhan di luar kilometer 50. Kendati belepotan dengan noda dan dosa serta inkompetensi dalam memimpin,
Jokowi ingin berkuasa lebih lama melalui perpanjangan masa jabatan presiden. Rencana melabrak konstitusi ini ditolak mayoritas rakyat. Pada saat bersamaan, ia mencampuri urusan pilpres yang terlalu jauh. Anies Baswedan yang diusung 3 parpol telah diusahakan disingkirkan. Kesalahan Anies hanya karena ia dipandang antitesa Jokowi. Bagaimanapun, upaya penjagalan Anies dapat melahirkan pilpres yang tidak fair, tidak demokratis, dan kehilangan legitimasinya. Ini pada gilirannya akan menimbulkan instabilitas negara sehingga pemerintahan baru tidak dapat berfungsi maksimal. Syukur-syukur tidak terjadi chaos. Ironisnya, orang-orang pandai yang seharusnya berperan sebagai pelita dalam kegelapan bangsa justru menjadi pendukung kepicikan dan imoralitas yang sedang berkuasa. Semua ini tak dapat dihentikan karena mustahil tiba-tiba Jokowi berubah menjadi orang pintar yang rendah hati dan bijak bestari. Dari bakal capres yang ada, hanya Anies Baswedan yang dapat diandalkan merestorasi kerusakan. Adapun capres lain yang di-endorse Jokowi dan berkomitmen melanjutkan kebijakannya adalah mereka yang akan meneruskan kerusakan lebih lanjut. Kata Albert Einstein, orang tolol adalah orang yang melakukan hal yang sama yang sudah terbukti salah sambil berharap membuahkan hasil berbeda. Saya ingin meminta ampun pada Jokowi untuk menahan diri dari syahwat kekuasaan dan membiarkan tunas-tunas muda bangsa mendapat kesempatan memimpin bangsa dan negara yang sudah bangkrut ini.